إلهي لست للفردوس أهلا. Ya, Ustadz Abdul Somad, terima kasih. Di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat 85, Allah berfirman bahwa janganlah engkau kagum terhadap harta atau anak orang-orang yang kafir itu. Karena apa? Karena innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Karena Allah akan memberikan siksa kepada orang kafir itu di dunia ini sudah ada siksa. Yang saya tanyakan adalah dalam bentuk apa siksa Allah di dalam dunia ini? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, mempertajam pertanyaan dari Ibu yang tadi, bahwa dengan istiqomah yang Ustadz sampaikan itu, kita melihat di dalam pasca Ramadan ini, katakanlah sebagai contoh A dan B. A ketika Ramadan, dia dengan tingkat ketokannya misalnya angka 8 katakanlah. B juga angka 8. Tapi ketika pasca Ramadan, A tetap 8, bahkan meningkat 9, yang B malah turun, Ustadz. Apakah turunnya ini karena sudah dua-duanya ditentukan lauful mahfud, Ustaz? Terima kasih. Halo. Tafadhol. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah anak-anak mereka, harta-harta mereka membuat engkau terkagum. Anak orang kafir, harta orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu, jangan membuatmu terkagum-kagum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun konteks ceritanya ini untuk Nabi Muhammad bersama kafir musyrik jahiliyah, berlaku juga untuk kita umat Muhammad SAW yang hidup sekarang. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, buat dosa, mabuk, tapi anaknya sehat-sehat. Anaknya hebat-hebat, hartanya banyak, la tu'jibka, jangan kau terpukau, jangan kau terkagum. Kenapa? Innama yuridullahu liya'adzibahum biha. Sesungguhnya azab Allah itu datang pada mereka di dunia ini dalam bentuk anak-anak dan harta mereka itu. Makanya anak-anaknya yang ada itu hanya sebagai azab saja. Anaknya itu akan menyusahkan, ada anaknya yang selingkuh, ada anak yang pecandu narkoba, ada anaknya yang korupsi, ada anaknya sampai dipasang ring 5 di jantung gara-gara perbuatan anak cucu tadi. Anak menantu cucu hanya menjadi azab saja bagi mereka, tidak menjadi nikmat. Hartanya juga begitu. Ada tanahnya yang digarap orang, ada yang duitnya dirampok orang, ada yang disantet orang, ada yang tidak menjadi nikmat, tidak menjadi ketenangan. Sedangkan kebahagiaan itu adalah hanya ketenangan ke dalam hati. Apalah artinya anak-anak dan harta kalau hanya menjadi azab semata? Apalah gunanya harta dan anak-anak kalau hanya menjadi penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala? Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ada dua pertanyaan dari dua orang penanya, yaitu Ibu Eni Rohaini, notaris di Jakarta Selatan, dan Bapak Afri Wandi. Ya, pertanyaannya adalah satu, mengenai akad bank syariah. Kita kan notaris nih, Pak Ustadz. Kadang-kadang kita membuat akte perjanjian kredit, ya, baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Apakah ada beda ataupun sama saja mengenai unsur ribawinya? Apakah kita sebagai pembuat akte perjanjian kredit itu akan dimintakan pertanggungjawaban atau bagaimana di akhirat? Dan pertanyaan yang kedua itu adalah, seorang istri bekerja dan semua hasil pekerjaannya itu dipakai untuk membiayai keluarga. Pertanyaannya, apakah merupakan sodakoh untuk istri tersebut? Karena hasil pekerjaan istri dipakai untuk membiayai hidup keluarga. Ya, terima kasih rekan Petris. Mungkin satu-satu saja dulu dijawab sama Ustadz. Fadal Ustadz. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang melakukan transaksi riba
atau mewakilkan atau memakan. Wa katibahu, orang yang mencatat perjanjian riba, pegawainya atau yang terkait dengan pencatatan. Wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksinya. Bukan pegawai pencatat, bukan pelakunya, bukan pemakannya, tapi ikut menyaksikannya. Kulluhum sawa, seempat-empat orang ini sama statusnya. Dilaknat. Laknat itu bahasa Arab. Arti laknat ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Tuhan. Iblis dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Kalau dia dalam bentuk duit, tak ada berkahnya. Duit hantu dimakan setan. Diterima, diambil, keluar juga dia. Keluar dalam bentuk jantung koroner. Keluar dalam bentuk diabetes mellitus. Keluar dalam bentuk saraf terjepit. Hanya numpang lewat di rekening saja. Habis itu berbondong-bondong ke mahkota hospital Malaka untuk menyerahkannya. Menjadi penyakit. Menjadi laknat. Anak kena narkoba. Kalaupun tidak yang saya sebutkan tadi, anaknya sehat-sehat, keluarganya aman-aman, badannya sehat-sehat. Tapi duit itu tak mendatangkan rahmat. Tak menjadi bekal mati. Tertutup hati untuk berbuat baik. Hati menjadi keras. Tak menerima hidayah. Hati menjadi kering kerontang. Tak tumbuh kebaikan-kebaikan. Rezeki yang melimpah ruah itu tidak menjadi nikmat, tapi menjadi istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Mereka menyangka sedang dapat nikmat, padahal mereka sedang dimainkan dengan laknat. Oleh sebab itu hindari menjadi pegawai pencatat dalam masalah transaksi konvensional. Adapun bank muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan semua yang syariah, maka jangan takut, jangan khawatir, itu produk-produknya halal. Sesuai dengan Dewan Syariah Nasional, DSN. Begitu pertanyaan yang pertama. Terkait penjelasan kemarin tentang air musammas. Bagaimana kondisi sekarang banyak masjid menggunakan tangki air yang secara otomatis terjemur kena matahari. Air musammas itu, Bu, dalam bejana. Bejana itu nampan. Zaman dulu bejana ini terbuat dari perak, terbuat dari besi, terbuat dari perunggu, terbuat dari timah, terbuat dari perak. Sudahlah kecil, panasnya 40 derajat, kena matahari, bayangkan panasnya. Sekarang tangki air itu dari plastik, fiber, tebal pula, dan besarnya berapa liter? Sebulan di matahari tak akan panas air, panas-panas dikit lah. Jadi kalau dihidupkan keran terasa panas, itu bukan panas tangki itu, tapi dari tangki itu pipanya itu kena jemur, itu maka terasa panas. Nah, biarkan dulu habis, rasa udah hilang panasnya, baru pakai. Tak akan mungkin satu tangki itu mendidih, kecuali sejengkal dari ubun-ubun. Mataharinya baru panas. Nah, jadi terkait dengan itu, yang musammas, betul-betul musammas itu ember kecil, nampan, bejana, dari emas, dari perunggu, dari perak, dari besi, kena panas matahari. Panasnya pula panas macam di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, dipakai berwudu, itu tak boleh, musammas. Adapun di atas sana ada tong tabung air, maka dia panas itu bukan karena itu, tapi karena pipa, hidupkan, setelah habis panas pakai, tak masalah. Pak Teguh Hadi Saputra, Ustadz, apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau Bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi.
Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau bapak tak mau pindah, ya nggak apa-apa. Yang pula bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir doa. Pak pindah sini. Ah nggak mau, wajib pindah. Nggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Kia hal hediking. Dari India. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di apa? Ahilas tulil firdaus